Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube channel Orang Maturah yang kami hormati, ya. Berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot dalam pembahasan seputaran penyakit gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis, ya. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai BAB yang berwarna hitam, ya, atau kencing yang berwarna hitam aspal begitu, ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ya, saya akan mengajak Anda dulu untuk memberi dukungan kepada channel ini, channel Orang Maturah, ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terus apabila Anda merasa video yang kami sajikan ini bermanfaat, ya, alangkah baiknya untuk Anda melakukan like dan juga sharing pada teman-teman Anda agar bisa teman Anda juga termotivasi dan juga bisa sembuh sama seperti Anda begitu, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kita kembali ke topik kita, yaitu mengenai BAB yang berwarna hitam, ya. BAB yang berwarna hitam itu, ya, kalau saya sih pernah mengalami waktu itu, waktu parah-parahnya dilanda asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis. Ya, waktu itu baru pertama kena saya, ya, di akhir tahun 2019, ya. Pada waktu itu saya sudah 1 bulan kena, ya, baru saya itu BAB-nya hitam, ya. Tapi 1 kali aja, itu warnanya hitam aspal, ya, hitam lebat, itu nggak ada warna lain, hanya hitam saja, begitu. Sempat saya itu kaget, loh kenapa kok BAB saya warna hitam gitu, ya. Permisi dulu, ya, saya pembahasan kita kali ini dalam BAB begitu, ya. Ya terus saya periksa, karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah BAB seperti itu, ya. Saya periksa lagi ke dokter saya begitu, bertanya, Pak Dok, ini saya sekarang keluar BAB hitam, kata saya pada dokter saya begitu. Oh iya Pak, sebentar kami cek dulu, kata dokter saya gitu. Langsung dicek lagi, saya cek jantung, cek paru-paru, cek semuanya normal, ya. Akhirnya kembali pada penyakit saya, yaitu penyakit asam lambung begitu. Dicek di perut saya, tuk 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 gitu, kata diceknya kayak gitu, kata dokter saya begitu. Akhirnya kata dokter saya, ini Pak ada pendarahan di lambung, mungkin ada luka, kata dokter saya begitu. Tapi Bapak nggak usah khawatir, kata dokter saya begitu. Saya kasih obat dulu ya Pak, katanya. Ya, ya dok, katanya. Ya setelah itu saya pulang, benar saya. Tapi dokter saya berpesan, harap untuk tetap tenang, kata dokter saya begitu. Ya Bapak nggak usah panik ya Pak, nggak usah takut, kata dokter saya begitu pesannya. Makanya tetap yang teratur Pak, terus istirahat yang teratur, katanya. Juga minum air putih minimal maksimal 8 gelas per hari begitu. Baik itu air putih yang masak, ya, atau air putih biasa begitu. Itu dokter saya memberikan resep seperti itu pada saya begitu. Ya saya dengan sabar menjalaninya. Saya pernah juga kencing, ya, permisi dulu, ya, bicara kencing, permisi dulu, ya. Kencing saya juga pernah berwarna hitam juga, hitam aspal, ya. Pernah 1 kali aja gitu. Saya itu pernah kencing kayak gitu, ya. Ya berbarengan dengan BAB hitam itu. Ya terus hanya 1 kali aja kencingnya yang hitam 1 kali, terus BAB-nya hitam 1 kali aja begitu. Setelah itu nggak ada lagi. Nah setelah itu baru beberapa hari, atau kalau nggak salah itu 3 hari kemudian, setelah itu hanya ada di BAB saya itu hanya ada darah, ya, sedikit-sedikit gitu, yang nampak merahnya itu nampak begitu. Nah terus lagi, ya, yang sebelum saya itu BAB yang hitam itu terjadi, ya,
saya itu kalau makan sekarang itu makan nasi misalnya, nasi pakai campur apa misalnya campur tahu atau apa kayak. Nah besoknya itu saya BAB-nya tahu juga gitu. Kayaknya itu nggak terproses begitu. BAB saya itu nggak terproses, yang saya makan itu keluar yang bentuknya sama begitu. Tahu juga keluarnya begitu. Wah saya makin kaget, paniknya juga ada begitu waktu itu menurut saya. Ya kenapa ya? Karena saya tidak tahu kenapa kok saya seperti ini sekarang gitu, kata saya. Jangan-jangan, nah langsung pikirannya kemana-mana saya begitu waktu itu menurut saya. Ya saking tidak tahunya ya, saya kena apa, kalau kok kayak gini kata saya. Ya terus saya tanya lagi ke dokter, ya, oh nggak usah Pak, nggak usah takut. Ini karena Bapak lambungnya masih luka, kata dokter saya. Ya biasalah Pak, wajar. Lambung tidak memproses semua atau mencerna semua makanan-makanan yang Bapak makan begitu, kata dokter saya begitu. Ya saya berusaha untuk tabah menurut saya. Tapi alhamdulillah ya, selama 1 bulan saya minum obat dari dokter ya, terus ada perubahan, nggak lagi kotoran BAB hitam itu nggak ada lagi, terus kencing yang berwarna hitam juga nggak ada lagi, terus yang BAB yang kalau sekarang misalnya makan tahu nggak keluar tahu lagi ya, kayak keluarnya itu sudah dicerna semuanya begitu oleh lambung saya begitu, normal, BAB yang normal begitu. Tapi kadang-kadang itu BAB-nya lemes, kadang-kadang ya kayak orang mincret gitu ya. Permisi dulu ya. Kalau tidak saya jelaskan ya mungkin nanti Anda bisa kurang paham begitu ya. Baik, saya akan jelaskan semuanya ke akar-akarnya begitu ya. Walaupun ya agak jorok sedikit lah, gak apa-apa ya mirsa ya. Mohon dimaklumi dulu ya. Ini kan tentang penyakit aja begitu. Agar bisa dipahami secara detail begitu ya. Ya terus pemirsa ya, diabetes kadang itu kayak orang mencret gitu ya. Itu wajar terjadi begitu untuk penderita asam lambung yang masih parah-parahnya. Saya juga mengalami kayak gitu benar saya. Ya selain itu sensasinya ya, yang lagi parah-parahnya ya Masya Allah. Dada ini panas, nyeri semua kanan kiri begitu. Panas, terus panasnya itu tembus ke kepala saya begitu. Waktu terkena masih kategori lambung saya itu terluka atau luka lambung begitu. Bukan jenis asam lambung yang fungsional begitu. Ya mungkin termasuk kategori atau jenis dispepsia organik begitu, bukan dispepsia fungsional begitu. Jadi mungkin lambung saya terjadi luka, namun saya nggak sampai di endoskopi begitu. Hanya saja ada gejala kayak gitu, terus diobati ya sudah nggak ada lagi begitu. Sampai sekarang sampai sembuh total begitu ya. Ya dengan cara bukan dengan obat aja saya lakukan, tapi dengan terapi begitu ya. Bukan hanya dengan obat menurut saya, dengan melakukan terapi menenangkan pikiran dan melawan rasa takut yang datang ketika sensasi muncul begitu. Ya itu hanya yang bisa saya lakukan dan menjaga pola makan saya begitu. Terus menjaga juga pola istirahat saya, pola hidup saya dijaga begitu. Aktivitas saya juga diberi waktu. Terus kalau istirahat saya juga kasih waktu agar semuanya yang saya lakukan setiap harinya itu bisa stabil begitu. Waktu istirahat berapa jam, waktu aktivitas kerja berapa jam begitu. Setiap hari seperti itu saya waktu itu. Hingga sampai saat ini saya melakukan seperti itu. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya hampir sembuh total, bahkan tidak ada sensasi lagi menurut saya. Yang tersisa hanya kebas-kebasnya itu kadang-kadang sih ada, kadang-kadang enggak gitu. Terus sendawa kadang-kadang kalau pikiran saya itu lagi ada masalah begitu ya, kadang-kadang sendawa ada gitu saya. Tapi enggak seperti yang waktu saya mengalami waktu dulu di akhir tahun 2019 waktu itu ya, yang masih parahnya gitu. Ya yang namanya sensasi ya alhamdulillah pemirsa ya. Bermacam-macam rasanya itu datang. Ya terkadang kayak dicabik-cabik badan ini, kadang pakai baju juga ini kayak kayak gimana gitu ya, kayak meriang gitu ya, pakai baju aja gak enak begitu. Ya pokoknya semuanya nggak rasanya itu gak enak begitu. Terasa ditusuk-tusuk oleh jarum begitu seluruh badan ini menurut saya. Terus telapak tangan kanan kiri ini juga kayak gimana gitu, kayak diiris-iris dengan pisau begitu. Terus telapak kaki juga kanan kiri kayak gitu, terus ya nyeri-nyeri semua begitu.
menurut saya. Ya pokoknya ya seperti itulah sensasinya dari gangguan dispepsia asam lambung ini ya. Baik yang fungsional ataupun yang organik begitu ya. Ya untuk yang terkena asam lambung jenis dispepsia fungsional ya itu ringan menurut saya. Karena kenapa? Jenis asam lambung yang fungsional itu lambung kita nggak ada luka begitu. Hanya sensasinya itu yang terasa aja, menakut-nakuti setiap hari begitu ya. Ya terus kalau dispepsia atau asam lambung yang organik begitu, yaitu dispepsia yang agak apa ya? Karena lambung kita itu terluka begitu, sehingga akibatnya ya terkadang kita BAB-nya berwarna hitam aspal, yaitu karena pendarahan di lambung begitu. Yang ada lukanya itu berdarah begitu hingga akhirnya terproses mengikuti pencernaan kita dan menjadi BAB berwarna hitam begitu ya, hitam kayak aspal begitu. Itu hanya satu kali terjadi pada saya BAB hitam, terus kencing juga pernah satu kali berbarengan dengan BAB-nya itu ya, berwarna hitam, hanya satu kali saja. Terus ya pokoknya dari awal itu kayak saya itu perasaan saya waktu itu kayaknya sudah nggak ada harapan hidup saya. Kalau menurut apa itu pemikiran saya begitu, menurut pikiran saya ya. Tapi mungkin Allah berkehendak lain waktu itu menurut saya, sehingga saya pokoknya menemukan solusi begitu. Sambil berobat, sambil berobat ke dokter, saya juga ngelantur ke YouTube cari cara bagaimana cara menyembuhkan asam lambung yang melanda saya begitu. Ya hanya seperti itu dan alhamdulillah saya menemukannya dan saya menjalaninya begitu. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan pada saya begitu. Jadi Anda semua yang juga mengalami sama seperti saya, jadi gak usah takut, gak usah khawatir ya. Semuanya itu adalah ujian kita ya sebagai manusia, yaitu biasalah. Allah akan menguji kesabaran kita. Apakah kita sabar diberikan ujian seperti ini begitu ya? Syukurin aja ya. Gak usah dibuat sedih, gak usah Anda itu mengeluh begitu ya. Syukurin aja alhamdulillah begitu. Lalu Anda belajar belajar cara menghadapinya begitu dan sabar, tabah juga sadari begitu. Itu aja kuncinya. Dan kuatkan mental Anda begitu ya. Terus kalau Anda sudah tahu cara menghadapinya, ya jalanilah. Tekuni cara menghadapi penyakit Anda begitu. Itu aja untuk asam lambung ya. Bahkan yang sekarang ini sudah lama ya yang terkena tukak lambung dan juga asam lambung biasa itu atau asam lambung yang fungsional ya. Yang hampir 20 tahun bahkan lebih ya. Sekarang sudah sembuh menurut saya. Karena kenapa? Mereka sudah tahu trik dan cara menanganinya begitu ya. Jadi Anda harus tetap semangat. Gak usah gak usah loyo, gak usah mikirin takut inilah, wah nanti saya bisa mati. Jangan berpikiran ke sana. Berarti Anda masih berpikiran yang negatif kalau seperti itu ya. Masih terpengaruh oleh sensasi yang Anda rasa setiap hari begitu. Jadi semuanya yang terjadi pada asam lambung ini hanya sensasinya saja. Jadi kita harus juga pandai menghadapi sensasi yang datang. Begitu. Kalau misalnya kita kayak ngambang itu ya, tenang aja ya. Nggak akan terjadi apa-apa. Memang kayak gitu sensasinya ya. Terus kadang-kadang kita kayak ngap, itu sadari aja bahwa kalau kita itu kayak ngap, berarti asam lambung kita lagi naik. Gitu aja, sadari kayak gitu aja ya. Jadi Anda bisa tenang gitu. Nah, kalau Anda sudah tahu semuanya dan menyadari semuanya bahwa itu semua disebabkan oleh sensasi dari asam lambung ya, Anda dijamin Anda itu akan tenang. Nah, kalau Anda sudah tenang ya, ya dijamin juga Anda tidak akan takut lagi, tidak akan cemas lagi. Nah, disitulah kesembuhan akan terproses dengan secara otomatis begitu ya. Walaupun tidak diobati sekalipun ya. Dulu saya yang masih terkena tukak lambung, yang masih luka lambung saya itu setelah dikasih obat oleh dokter, setelah obatnya habis itu saya berpindah pada sari kunyit menurut saya. Sari kunyit saya parut ya, terus diperas, diambil sarinya ke gelas itu, terus dikasih air hangat gitu, kasih air hangat. Nah,
terus dibiarin agar ampas-ampasnya itu serap ke bawah semuanya begitu. Nah, setelah serap semuanya saya salin lagi ke gelas kosong ya, yang ukurannya sama begitu, disalin. Nah, terus hingga sampai titik pada hampir habis itu, sampai pada ampasnya saya buang ampasnya itu, nggak disalin begitu. Artinya hanya sari yang hampir bening itu yang saya ambil begitu. Terus saya campur dengan setengah sendok madu begitu. Setiap hari saya 3 kali sehari waktu lambung saya masih luka waktu itu menurut saya. Dan juga saya menjalani terapi 3P, menjaga pola makan, pola pikir, pola hidup begitu. Nah, setelah agak mendingan saya kurangi untuk minum sari kunyit itu, saya kurangi menjadi 1 minggu 1 kali ya. Ya, aturannya ya sesudah makan baru saya minum kunyit begitu. Sesudah makan begitu. Terus saya hampir sudah agak mendingan lagi, saya kurangi lagi hingga menjadi sebulan itu hanya 3 kali saya minum menurut saya. 10 hari 1 kali begitu. Nah, setelah kayaknya sudah agak enakan gitu, nggak ada sensasinya, sudah agak berkurang begitu, saya berhenti. Berhenti dengan cara hanya menenangkan pikiran begitu. Minum air putih maksimal 8 gelas per hari begitu. Kadang berubah pada air hangat gitu, hangat-hangat kuku gitu setiap hari 8 gelas per hari begitu. Ya setiap hari seperti itu saya. Setiap sensasi datang saya melawannya begitu. Melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan begitu. Pokoknya saya berusaha untuk memindahkan pikiran saya itu ketika sensasi datang. Ya, misalnya sensasi takut mati datang, kayak mau apa itu, bengong sendirian gitu. Itu saya langsung melawannya begitu. Langsung memindahkan saya. Ah, saya nggak boleh bengong gitu. Langsung mana main HP misalnya, atau curhat sama teman begitu ya, pokoknya cari cara begitu waktu itu ya. Demi untuk tidak apa ya, untuk mencuekkan sensasi yang ada begitu, agar saya tidak ikut memikirkan rasa sensasi yang saya rasa begitu setiap harinya itu. Jadi saya nggak berfokus pada sensasi begitu. Bagaimana caranya, kata saya, agar saya itu tidak fokus pada sensasi yang saya rasa setiap hari begitu. Ya terus setiap hari saya lakukan seperti itu hingga mencapai 2 tahun menurut saya. 2 tahun ya, ya selama 2 tahun itu akhirnya alhamdulillah begitu. Saya mulai terbiasa dan tidak fokus pada sensasi yang saya rasa lagi. Nah di situ kesembuhan saya mulai saya rasakan begitu. Akhirnya sensasi-sensasi yang kemarinnya yang mau mati, yang takut ini, yang gemeteran itu satu persatu hilang menurut saya. Secara bertahap begitu. Bukan secara langsung blas, enggak ya. Tapi secara satu persatu ya. Gitu. Karena itu prosesnya memang lama menurut saya. Jadi butuh waktu untuk kesembuhan itu. Kita harus sabar ya, dan juga tidak boleh merasa segera ingin sembuh, jangan ya. Merasa ingin cepat sembuh, jangan berasa seperti itu. Jalani aja, jangan tergesa-gesa gitu. Jalani dan apa ya, sadari aja begitu. Jangan dirasa-rasa aja, dan jangan cemas, dan jangan takut aja. Terima aja begitu, ikhlaskan aja begitu, jalani. Cuman Anda nggak boleh putus asa ya, nggak boleh sampai menyerah begitu. Wah, kalau memang seperti ini saya nggak makan aja deh. Ya jangan seperti itu ya. Tetap semangat makan begitu. Makan yang sering dengan porsi kecil begitu ya. Tapi jangan makan yang makanan yang memantang begitu. Artinya jangan makan makanan pantangan begitu ya. Jauhi dulu, seperti pedas-pedas itu jangan dulu ya. Kalau Anda punya niat untuk sembuh menurut saya. Pokoknya yang semua saya jelaskan di video-video yang sebelumnya ya, untuk makanan yang harus dijauhi dulu ya, kalau bisa jauhi dulu menurut saya, agar Anda itu bisa lebih cepat dalam pemulihan penyembuhannya begitu. Ya pemirsa, apalagi ya, ya mungkin sampai di situ dulu ya untuk pembahasan kita mengenai BAB hitam ya. BAB hitam waktu masih terkena asam lambung jenis asam lambung organik atau dispepsia organik ya, yang itu artinya ada luka di lambung begitu ya. Ya, merupakan jenis dispepsia atau asam lambung organik begitu ya. Oke pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita di sore hari ini bersama saya Marmuci Kota Pelkot ya.
Saya sampaikan untuk yang melaksanakan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasa Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Terus untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dari sakit Anda, begitu ya. Dimanapun saja Anda berada, saya doakan semoga Anda cepat sembuh dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menerima apa yang telah dilimpahkan pada kita, baik itu berupa ujian yang menyakitkan ya atau ujian kebahagiaan, itu semuanya berbentuk ujian dari Allah ya, begitu pemirsa ya. Jadi kita harus bisa menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan ujian pada kita tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, pemirsa ya. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sambung lagi di konten berikutnya. Akhirnya saya Marmuci Kota Pelkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.